Warga Kota Bekasi, kita memasukin pertanyaan kedua seputar antisipasi banjir ya. Hari-hari ini sudah mulai ada hujan dan kira-kira menjelang akhir tahun yang biasanya banjir, bagaimana kesiapan kita? Bapak RE akan memberikan jawaban untuk pertanyaan dari warga Bekasi. Dalam hal ini adalah Ibu Daryati dari Bekasi Selatan seputar antisipasi banjir. Nah, Abang RE, Ya. Seperti biasa menjelang musim penghujan ada mulai beberapa wilayah warga yang sedikit gelisah begitu tentang bagaimana kesiapan kita menghadapi peluang banjir di akhir tahun atau awal tahun 2022. Ya, di daerah Katulistiwa ini di Indonesia kan hanya ada 2 musim. Yes. Musim hujan dengan musim panas, ya. Musim panas ya kita tidak terlalu terkendala atau terdampak. Nah, musim hujan. Jadi antisipasinya jangan antisipasi banjir. Antisipasi musim hujan. Nah, kita tahu Kota Bekasi ini konturnya hanya 30 meter di atas permukaan laut. Ya. Siap. Dan spesifikasinya dia pemanfaatan ruangnya sudah sangat full. Iya. Ya. Nah, dulu ini di Kota Bekasi ini atau Bekasi pada saat itu adalah terdiri dari rawa-rawa, sawah, ya, terus tegalan itu agak tinggi ya. Nah, tegalan, terus ada bukit kebun karet. Ya. Nah, saat dijadikan penyangga tahun 80-an ini juga berdampak kan ya, terhadap kontur. Makanya sekarang saya bagi 2. Nah, Ada persoalan yang mengakibatkan banjir karena hujan, ya. ya, itu melalui das. Nah, kalau das ini tidak melulu dari Kota Bekasi, tapi dari hulunya. Kita ambil ada 2 sungai yang hulunya keluar dari Kota Bekasi. Ya. Yang pertama adalah Kali Bekasi, ke hulunya Kali Cilengsi, ke atasnya ke Sukamakmur, terus sampai dengan ke puncak ya, ke puncak lah dia turun ke sini. Yang kedua Kali Cikeas. Ya, Kali Cikeas itu melintasi Cimanggis ya, Depok, terus Citerep sampai ke Bukit Sentul. Nah, 2 sungai ini bertemu di Pondok Gede ya, Pondok Gede Permai di perumahan yang sering banjir itu langsung ke Kali Bekasi. Yang kedua ada yang topografi elevasi. Tadi akibat dari pembangunan yang dulu ya dengan pembangunan yang sekarang tentu terjadi perbedaan. Ya. Pel banjir perbedaannya. Nah, pel banjir inilah ya yang terus menerus ya pemanfaatan ruang karena kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan tempat berekspresi dan beraktivitas ya. Ya. Sehingga ini memperkecil ruang catchment, tangkapan air. Ya. Bahkan banyak sungai-sungai diperkecil oleh warga, diambil badannya ya. Jaringan sepadannya diambil sehingga mempersempit, sedangkan volume air saat curah hujan tinggi tidak berkurang. Ya. Tapi luasannya ini berkurang. Maka yang timbul kan nanti volume. Saat volume lebih besar daripada catchment, ya terjadi banjir. Siap. Nah, itu hanya bisa dihindari ya dengan pemerintah kota berkomitmen terhadap penyediaan embung, polder, long storage. Ya. Nah, ini sangat mahal biayanya. Saya 3-4 tahun yang lalu pernah datang ke Bojonegoro karena dia juga sama konturnya dengan kita. Di sana dicanangkan 1000 embung. Kita udah mulai berjalan. Seperti di Rawalumbu, kita udah ada polder Pengasinan. Di Bekasi Timur sudah ada polder di Perumnas 3 ya. Bekasi Selatan, Galaksi. Terus sekarang kita juga lagi melakukan penataan sipon BSK ya untuk keluar ke Kali Bekasi. Terus di Bekasi Utara, terus di Medan Satria ya, di Jaka Sampurna. Jaka Sampurna itu ada Pajar, polder Pajar. Di Pondok Gede juga. Jadi sudah mulai per kecamatan itu ya. Tapi tentunya kalau yang di Jati Sampurna sana karena dia lebih tinggi daripada daerah-daerah kecamatan yang ada di elevasinya. Sehingga fokus utama adalah ya tadi Timur, Rawalumbu, Selatan ya, Jati Asih ya. Jati Asih ada berapa? Di samping Kali Bekasi memang ada sungai-sungai kecil ya seperti Kali Buaran, Kali Cakung yang melintasi Kota Bintang ya. Kali Cakung,
terus juga ada Kalisunter, Ya. ya perbatasan Monogede dengan Selatan ya. ya Kalisunter, ya kalau nggak salah ada 7 itu Ya. kali-kali yang kecil-kecil ya, yang ini yang tentunya berdampak karena tadi ya luasannya itu diambil, sepadannya untuk memperluas dapur, bahkan ada pos-pos keamanan. Nah ini yang Ya. sekarang kita sudah punya perwa garis padan sungai, garis padan bangunan, ya mau nggak mau memang secara bertahap untuk ditertibkan. Untuk kegiatan warga sendiri Pak di lingkungan untuk pembersihan itu seberapa besar? Kita udah dari 2 bulan yang lalu antisipasi itu Oh, dengan menurunkan beko-beko kecil, ya pengerukan, termasuk juga tim-tim pematusan. Udah 2-3 bulan yang lalu. oh, Makanya saya nggak nyebut ini antisipasi banjir, tapi antisipasi musim hujan. Siap, Kang Irin. Ya, sudah mulai peran warga juga diikuti. Peran warga ya terus kita bangun, kita bangkitkan, karena kita kan serba terbatas. Ya, siap. Tapi kalau sama-sama nih ya guyup ya bagaimana Ya. kita menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan, persoalan yang ada ini, insya Allah sebenarnya semua bisa tertangani. Siap. Ya, Sobat WK, penjelasan dari Bapak RS sangat gamblang bagaimana kita mengantisipasi musim hujan. Musim hujan adalah sesuatu yang harus kita lalui karena kita punya 2 musim, panas dan hujan. Dan peran warga untuk mengantisipasi musim hujan juga diperlukan. Warga Bekasi akan mendapatkan jawaban-jawaban dari semua pertanyaan yang bisa diajukan di laman-laman kita. Ya, nanti kita bekerjasama dengan Pemkot dan juga seluruh jaringan Tribun Warta Kota Network untuk menampung pertanyaan-pertanyaan dari warga Bekasi. Dalam komunikasi ini apalagi sampai disampaikan dalam rutinitas waktu yang ada, ya warga masyarakat minimal mendapatkan penjelasan, ya. Mendapatkan preventif terhadap sebuah kejadian-kejadian karena kita sudah melakukan antisipasi. Jadi persoalan banjir itu juga harus disiapkan diantisipasinya pada saat musim hujan. Nah musim hujan itu kita tahu di bulan-bulan yang sudah ada berbernya itu ya September, Oktober, November, Desember itu udah pasti masa tingginya. Nah saat itulah kita sudah siap dengan segala keadaan kondisi darurat ya BPBD untuk melakukan antisipasi terhadap bagaimana ya menyelesaikan belum selesai tapi mengurangi dari persoalan musim hujan ini pasti. Ya. Warga Bekasi bisa mengirimkan pertanyaan tentang apapun menyangkut kehidupan kita di Kota Bekasi melalui alamat-alamat yang kita sertakan di dalam seluruh platform, baik melalui platform Pemkot maupun jaringan Warta Kota Network dan terutama Tribun Bekasi. Kami menunggu pertanyaan dari warga Bekasi melalui rubrik RE Menjawab. Sukses untuk Kota Bekasi, warga Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.